Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang sistem pelelangan di PPS 60 Aceh yang terdiri dari anggota. Yang pertama ada Ilham Fahriansyah Surya Permana, saya sendiri dengan NIM C4401231038. Yang kedua ada Naisha Amelinda dengan NIM C4401231064. Yang ketiga ada Mutia Nur Fadila dengan NIM C4401231090 dari kelompok 7. Boleh selanjutnya untuk langsung aja dipresentasikan. Oke, dari latar belakangnya, jadi di sini kita mengambil Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar dan pusat usaha perikanan di Provinsi Aceh. Sistem pelelangan di pelabuhan perikanan yang terorganisir akan menguntungkan bagi nelayan dan pedagang. Permasalahan dalam pelaksanaan sistem pelelangan di PPS Lampulo ini masih menghadapi berbagai kendala. Contohnya seperti kurangnya transparansi harga, ketidakefisienan proses lelang, serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ikan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Untuk permasalahannya, yang pertama, fasilitas pelelangan masih terbatas, pasokan ikan mengalami fluktuasi, regulasi pelelangan masih belum berjalan dengan efektif, proses pelelangan kurang tertib dan efisien, transparansi harga belum optimal, sehingga menimbulkan konflik antara nelayan, pembeli, dan juga pengelola. Adapun dampaknya, yang pertama ada kualitas ikan menurun akibat penanganan yang tidak memadai, minatnya pembeli menurun, harga lelang menjadi tidak stabil, pendapatan nelayan juga menurun, penerimaan retribusi daerah dari pelelangan tidak maksimal, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelelangan juga menurun. Pihak-pihak yang terdampak yaitu yang pertama ada nelayan, pendapatan nelayan menjadi turun sehingga kesejahteraan nelayan pun terganggu. Yang kedua ada pengelolaan pelabuhan dan juga pemerintah daerah, tanggung jawab pengawasan meningkat, habis itu juga ada penerimaan juga menjadi menurun. Yang ketiga ada konsumen menghadapi ketidakpastian harga dan juga mutu ikan. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis konsep sistem pelelangan ikan di PPS Lampulo melalui pendekatan causal loop diagram untuk memahami hubungan antar variabel yang mempengaruhi efektivitas pelelangan serta mencari solusi peningkatan kesejahteraan nelayan. Manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo Aceh. Hasil analisis ini juga dapat menjadikan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta peningkatan sistem pelelangan agar lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan. Baik, selanjutnya di sini ada metode dari pengambilan data yang kita lakukan. Di sini ada waktu dan tempat. Mata kuliah analisis sistem dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul jam 1 hingga jam 3:10 dan juga setengah 2 dan sampai jam 4 lewat 20 menit di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB University di ruangan C4. Dari prosedur kerja kami yang telah dilakukan, yang pertama kami menentukan jenis data yaitu data kualitatif, kemudian mencari sumber data dari studi literatur, lalu yang terakhir menganalisis data menggunakan pendekatan analisis sistem, causal loop, dan konsep black boxes. Yang terakhir ada analisis sistem. Poin pertama dari analisis sistem ini, dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen dan stakeholder yang berperan dalam berjalannya sebuah sistem agar sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Dan stakeholder yang berkaitan dengan sistem pelelangan diantaranya adalah nelayan, pedagang, juru lelang, koperasi nelayan, pemerintah, dan industri pengolahan. Selanjutnya ada analisis sistem kebutuhan stakeholder. Lalu poin selanjutnya ada formulasi masalah yang harus diselesaikan. Dan terakhir ada identifikasi sistem. Boleh selanjutnya? Di sini hasil dan pembahasan dari PPT kami ialah analisis kebutuhannya. Di sini analisis kebutuhan terdapat tabel di mana pelaku sebagai stakeholder ini mempunyai kebutuhan seperti nelayan, kebutuhannya ialah harga jual ikan, fasilitas bongkar muat ikan, mutu ikan, fasilitas untuk menjaga mutu ikan, proses pelelangan, pasokan air bersih dan es, edukasi CPIB. Dan poin-poin selanjutnya dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada formulasi masalah. Di sini poin pertama dari formulasi masalah ialah keterbatasan fasilitas seperti cold storage, gudang beku, dan juga transportasi rantai dingin. Lalu tidak terjadinya transparansi harga antara nelayan dengan pembeli, kurangnya pengetahuan nelayan dalam penanganan ikan saat didaratkan, lalu pendataan jumlah ikan yang masih kurang akurat, fasilitas penanganan ikan di TPI yang masih kurang memadai, lalu kurangnya efisien sistem pelelangan karena masih menggunakan sistem manual dalam pendataan harganya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan identifikasi sistem pelelangan ikan, yaitu tentang causal loop diagram, di mana causal loop diagram merupakan suatu representasi
visual dari variabel-variabel dalam sebuah sistem yang saling memiliki hubungan timbal balik ataupun hubungan sebab akibat yang memiliki sifat negatif ataupun positif antar variabel tersebut. Di sini dalam sistem pelelangan ikan dia memiliki beberapa variabel, yaitu variabel yang pertama adalah terkait dengan fasilitas lelang. Fasilitas lelang sendiri dia memiliki satu hubungan, yaitu dengan kualitas ikan, dan jenis hubungannya adalah hubungan positif, di mana semakin bagus fasilitas lelang, maka dia akan semakin meningkatkan kualitas ikan. Fasilitas lelang di sini yang dimaksudkan adalah seperti cool box ataupun penyediaan es di tempat pelelangan ikan. Lalu selanjutnya adalah membahas terkait dengan kualitas ikan, di mana kualitas ikan ini memiliki hubungan dengan dua variabel juga, yaitu dengan minat pembeli dan harga lelang, di mana dengan minat pembeli dia memiliki hubungan positif, yaitu semakin tinggi kualitas ikannya, maka semakin banyak pembeli yang ingin membeli ikan tersebut. Dan kualitas ikan juga memiliki hubungan positif dengan harga lelang, yaitu semakin bagus kualitas ikannya, maka harga lelangnya itu akan semakin tinggi juga. Karena dalam suatu pelelangan ikan, semakin banyak pembelinya, maka harga lelangnya itu akan semakin bagus. Dan karena kualitas ikan ini sangat berhubungan dengan minat pembeli, maka harga lelangnya juga akan semakin tinggi. Lalu di sini ada minat pembeli. Minat pembeli ini dia memiliki hubungan dengan dua variabel juga, yaitu dengan persaingan tawaran harga dan harga lelang, di mana semakin banyak pembeli yang akan membeli di tempat pelelangan, maka persaingan tawaran harganya itu akan semakin banyak. Lalu minat pembeli itu yang tadi saya jelaskan bahwa dia berhubungan langsung dengan harga lelang, semakin banyak pembeli, maka harga lelang yang akan didapatkan maka akan semakin tinggi. Lalu di sini persaingan tawaran harga juga berhubungan dengan pendapatan nelayan, di mana persaingan tawaran harga semakin banyak yang menawar, pastinya kan akan mendapatkan harga yang paling tinggi nih. Jadi itu akan mempengaruhi pendapatan nelayan, maka pendapatan nelayan itu akan semakin banyak juga. Lalu persaingan tawaran harga ini juga berpengaruh dengan harga lelang, semakin tinggi persaingan tawarannya, maka harga lelangnya juga akan semakin tinggi. Lalu di sini kita akan membahas terkait dengan retribusi, di mana retribusi ini dia berhubungan dengan dua variabel, yaitu yang pertama adalah dengan variabel fasilitas lelang. Semakin tinggi retribusinya, maka harusnya semakin bagus fasilitas lelangnya, karena retribusi itu merupakan dana yang dialokasikan untuk tempat pelelangan ikan. Kemudian, retribusi ini merupakan dana yang dipotong dari pendapatan nelayan, seperti itu. Jadi dia itu juga memiliki hubungan dengan pendapatan nelayan, yaitu hubungan negatif. Semakin tinggi retribusinya, maka pendapatan nelayannya itu akan semakin berkurang karena dia memotong pendapatan nelayan. Lalu retribusi ini juga berkaitan dengan pasokan jenis ikan, di mana semakin tinggi retribusinya, maka pasokan jenis ikannya itu akan semakin sedikit karena dengan tingginya nilai retribusi, nelayan itu biasanya enggan untuk melelang ikan hasil tangkapannya yang tidak bernilai ekonomis tinggi. Jadi dia hanya memasok ikan yang memiliki ekonomis tinggi gitu. Jadi untuk ikan-ikan yang bernilai ekonomis rendah, dia biasanya tidak dilelang karena nilai retribusinya semakin tinggi gitu. Lalu untuk pasokan jenis ikan juga berkaitan dengan harga lelang, di mana semakin banyak pasokan jenisnya, maka harga lelangnya itu akan semakin turun. Karena yang kita ketahui semakin banyak jenis ikan atau semakin banyak pasokannya, maka biasanya harganya itu memang akan lebih murah gitu. Lalu next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan konsep black box atau hubungan output input dalam sistem pelelangan ikan. Jadi, dalam black box ini menunjukkan adanya input terkendali, input tak terkendali, input lingkungan, output yang dikehendaki, dan output yang tak dikehendaki. Di sini bisa dilihat bahwa dalam sistem pelelangan di PPS Lampulo Aceh, di sini ada input lingkungannya, yaitu Permen KP nomor 26 tahun 2013 tentang pelelangan ikan. Lalu yang kedua adalah Perda atau Kanun. Jadi di Aceh sendiri, dia untuk peraturan daerah itu disebut dengan Kanun nomor 13 tahun 2009. Di sini untuk input terkendalinya itu diantaranya adalah pasokan ikan atau stok atau musim ikan. Lalu yang kedua adalah daya beli, yang ketiga adalah persaingan atau konflik, dan yang keempat adalah harga lelang. Lalu untuk input terkendalinya sendiri, dia adalah regulasi pelelangan, retribusi, fasilitas pelelangan, dan efektivitas lelang. Kemudian ada output yang dikehendaki, itu diantaranya adalah peningkatan pendapatan nelayan, alokasi dana retribusi yang tepat, keberlanjutan sistem, persaingan sehat antar pembeli, dan harga adil dan transparan. Lalu output yang tadi dikehendaki diantaranya adalah harga yang terlalu tinggi atau rendah, eksploitasi ikan yang berlebihan, dan persaingan pembeli yang tidak sehat atau biasanya kita sebut sebagai monopoli perdagangan. Lalu untuk manajemen pengendalian sendiri itu ada sistem informasi harga, ada kontrol mutu, kepatuhan regulasi, dan transparansi dan partisipasi dari stakeholder sendiri. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kesimpulan dan saran, di mana kesejahteraan nelayan dalam sebuah sistem lelang di PPS Lampulo itu
dapat diwujudkan dengan memenuhi semua kebutuhan para stakeholder dan memastikan hubungan umpan balik antar variabel dapat berjalan dengan baik. Regulasi pelelangan yang dipatuhi oleh para pelaku perikanan, penerapan retribusi yang tidak terlalu tinggi, minat pembeli yang tinggi, dan transparansi harga lelang yang sesuai tanpa adanya manipulasi ataupun monopoli harga akan membantu dalam peningkatan pendapatan nelayan, sehingga kesejahteraan nelayan akan lebih meningkat lagi dan keberlanjutan sebuah sistem pelelangan akan berlanjut dengan lebih baik lagi tanpa merugikan pihak manapun. Kemudian untuk saran yang kami sarankan adalah tentang sistem pelelangan di PPS Lampulau Aceh perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama pada variabel-variabel penting yang ada pada diagram kausal loop untuk menjaga keberlanjutan sistem pelelangan, di mana pengelolaan TPI itu perlu meningkatkan fasilitas pelelangan seperti papan harga dan data harga yang akurat untuk meningkatkan transparansi harga agar tingkat kepercayaan pembeli itu akan meningkat dan minat pembeli akan semakin tinggi, sehingga pendapatan nelayan juga akan lebih meningkat, di mana ketegasan terkait regulasi pelelangan juga harus ditingkatkan untuk mencegah adanya kecurangan atau monopoli dalam pelelangan ikan. Seperti itu. Kemudian akan kembalikan ke monitor. Ya, terima kasih buat presentasinya dari Naisya dan Mutia. Mungkin dari kelompok 7 dicukupkan untuk presentasinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.